Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan dibikin ketupat, makan dua rasanya lega. Bila salam dijawab dengan semangat, semoga semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo, Pak Kota ya? Oh, kota beda ya berarti ya? Oh, berarti nggak ngantuk ya. Kota Probolinggo, Pak Dawam, Pak Didik, ini anggota LPC RPM ya. Mana Pak Didik tadi? Terus Pak Lukman, Ketua LPCR, Takmir Masjid, Pak Ibrahim Wijaya. Mana Pak Ibrahim? Hadir ya? Oke. Bapak-bapak semuanya, pimpinan cabang, pimpinan ranting, takmir masjid dan jamaah subuh, ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dipilih sama Allah, digerakkan sama Allah, karena tidak semua orang memudahkan di subuh ini bisa ke masjid. Nah, alhamdulillah subuhnya tadi mirip Al-Falah setiap hari. Jadi Al-Falah itu subuhnya rata-rata 300 sampai 800 jamaah tiap hari. Hampir mirip tadi saya lihat, hampir penuh gitu ya. Sini sudah tiap hari juga ke? Alhamdulillah. Persis acara subuh diisi ngaji. Cuma ngajinya bersama Pak kalau sana. Mulai dari Al-Baqarah sampai selesai balik lagi. Jadi yang mimpin imamnya, semua jamaah mengikutin. Nah, ini kegiatan Al-Falah. Dimulai sejak tahun 2019. Dulu sebelum revolusi takmir masjid, subuhnya hanya 3 orang sampai 7 orang, jadi di belakang imam saja. Nah, saat menikah subuhipun kalau rutin rata-rata 4 shaf, satu shafnya 50, ibu-ibunya ada 6 shaf, jadi bapak sama ibu 4 sama 6 ya, hampir 10 shaf setiap hari. Nah, di sini tinggal dirutinkan saja. Jadi ada kajian setiap hari dan ada makan setiap hari setelah subuh. Nggih. Di sini sampun nggih? Nggih, mohon insyaallah nggih. Dimulai saja nggih. Baik, alhamdulillah semalam saya sampai di Probolinggo jam 11 malam. Setelah di Gunung Anyar ya, di Masjid Baru di Surabaya, selesai sampai setengah 9 ya. Mungkin saya sudah ketiga kali ini saya subuh di Probolinggo ya, gerakan subuh juga. Kalau tidak salah dulu Dewan Dakwah ya Probolinggo. Coba kalau semua masjid kota Probolinggo semua kayak gini, insya Allah keberkahan akan diturunkan dari langit sama Allah. Nah, tinggal merutinkan saja. Yang lebih
makmur lagi kalau saya keliling di Masjid Muhammadiyah. Kalau ke Banjarmasin silahkan, namanya Masjid Al Jihad. Subuhnya 1000 jamaah. Wih, penuh. Kalau akad pagi lebih banyak lagi. Ya, kalau yang ke Banjarmasin silahkan mampir. Nah, ini masjid-masjid yang makmur. Judulnya ini apa? Ini subuh atau jadi pengusaha? Ini masih pada pengen jadi pengusaha. Berat loh jadi pengusaha itu. Nempon yoswa 50 pun benten sah mikir usaha. Mohon kada anu mawon, ajek teng masjid ngeten mawon. Pengusaha itu bagi yang mungkin anak-anak muda. Saya saja pensiun ketika umur 45 tahun. Sudah tidak jadi pengusaha, khususnya saya itu jualan ayam goreng. Nah, tinggal yang anak-anak muda saya bina, saya didik. Ya. Mungkin sedikit saja tentang sharing kemasjidan supaya masjidnya subuh ngeten iki terus pripun ngeten. Ini yang muda umurnya di bawah 20 tahun ada mboten? Takmir masjid. Nggak ada. Takmir masjid rata-rata yoswane pinten? Enten sing 40. Rata-rata itu 50 ke atas, bahkan 60 70. Mboten napa-napa yoswane 60 70 tapi semangatnya semangat muda. Kalau Masjid Al-Falah pegawai masjid, mriki enten pegawai masjid pegawai full mboten enten damelan sanese hanya ngurus masjid. Mulai dari subuh sampai isya. Full. Nah, ini Mas Rapip, berdiri Mas Rapip. Nih. Ini pegawai Masjid Al-Falah, tapi relawan. Nah, ikut saya mulai SMP kelas 2. Mas, mana Mas Dimas? Sini. Nah, Mas Dimas ini. Nah, enggak, saya mau berikan gambaran pengelola masjid, takmir masjid ya mestinya yang muda-muda kayak gini. Mas Andreas mana? Di luar Mas Andreas ya. Nah, ini Mas Dimas, umur berapa? 22. Sampean umur berapa? 16. Coba takmir masjid sini yang 22 dan 16. Saya ya, silakan balik lagi. Dari sini aja ambil videonya ya. Al-Falah memulai revolusi takmir ketika takmirnya memang anak muda. Sejak 2016. Diinisiasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Karena saya keliling kemana-mana, jamaah dan takmir itu rata-rata di bawah atas 50 rata-rata. Yang sering saya sebut S1. Kenapa? Sepuh. Kadang S2, sampun sepuh. Kadang S3, sampun sepuh sangat. Kadang S4, sampun sepuh sangat saestu. Nah, masjid biar tumbuh, maka pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen menginisiasi bapak-bapak yang sampun sepuh sangat itu diminta untuk jadi pembina saja. Urusan kemakmuran diserahkan kepada anak-anak muda karena dapat pesan dari presiden pertama di Indonesia Bapak Soekarno. Berikan 10 pemuda maka saya goncangkan dunia. Jadi jangan berharap masjid bisa makmur sekali kalau tidak digerakkan oleh anak muda. Ya, angkat tangan semuanya, angkat tangan. Mohon maaf, angkat tangan semuanya. Semuanya.
Ya. Tepuk sebelah tangan kanan, belah pundak sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku. Semuanya ikut. Saudaraku. Mulai hari ini, saya akan memberikan kepercayaan yang ngurus masjid anak muda. Sebelah kiri, sebelah kiri. Terima kasih. Mulai besok umur saya sudah, saya pensiun jadi takmir. Ya, gitu ya. Silahkan ke Surabaya, ada Masjid Pemuda Indonesia, diurus sama Mas Ibra sama Mas Rama, anak muda. Masjidnya kecil sekali, tapi infaknya di atas 1 miliar 1 bulan. Namanya Pemuda Indonesia, anak muda. Silahkan ke Sukabumi, ada Masjid 1 Juta Pemuda, dikelola oleh anak muda. Artinya apa? Yang sepuh-sepuh tetap jadi takmir, tapi hanya sebagai pembina. Maka Al-Falah ketika anak muda yang ngelola masjid, Bapak Ibu semuanya, mengalami revolusi. Mungkin banyak yang gak sepakat. Tadi saya buka di Google Map, masjid sini sudah buka 24 jam. Buka. Sampun ya? Yeah. Kan banyak masjid itu untuk tidur saja tidak boleh, maka masjid dikasih tulisan dilarang tidur di masjid. Maka Al-Falah melawan hal yang begitu, masjid buka 24 jam, bagi yang nginep dikasih kasur dan dikasih sarapan pagi. Karena saya pernah membaca salah satu masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan. Maka Al-Falah masjid buka 24 jam, barang hilang diganti oleh takmir. Ada motor hilang, kita ganti. Sepatu hilang, kita ganti. Supaya apa? Jamaah tenang. Yang kedua, yang kami lakukan, agar subuhnya ini konsisten, Bapak semuanya, coba seperti ini tadi dibiasakan. Memang harus ada penanggung jawabnya, imamnya, yang mimpin ngajinya, sampai suruknya ada kajian setiap hari. Terus nggak usah berat-berat, habis subuh disiapin teh, disiapin snack. Insya Allah ibu-ibu nanti akan mempersiapkan. Ini yang kami lakukan cara menginstal masjid. Kenapa subuh? Subuh adalah waktu yang diberkahi. Subuh adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Maka mulailah memakmurkan masjid dari subuh. Seorang Yahudi menyampaikan, umat Islam tidak akan jaya, umat Islam tidak akan menang, umat Islam tidak akan bangkit sekiranya sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat. Maka saya menginisiasi bagaimana agar subuhnya seperti sholat Jumat. Tanggal 16 bulan Desember tahun 2016 saya bikin event pertama kali, sholat subuh disiapkan 2 orang berangkat ke tanah suci, siapin umroh. Yang tadinya subuhnya hanya 7 orang, 20 orang, alhamdulillah setelah disiapkan hadiah umroh yang berangkat 1.800 jamaah. Nah, takmir harus berani, tim yang ngelola harus berani. Dan setelah itu akhirnya Al-Falah banyak yang hadir untuk subuh di masjid. Ngaten. Di Musola Nurul Islam niki kalau mau ditiru di Jakarta, Cikarang Barat.
Bagi anak-anak yang maghrib, isya, subuh, maka tiap anak dikasih uang saku 10.000 tiap hari. Nah, berani nggak takmir sini? Nggak usah banyak-banyak, 5.000 atau berapa untuk anak-anak gitu. Ya. Apa yang terjadi? 220 anak akhirnya maghrib, isya dan subuh di masjid. Kebanyakan takmir masjid fokusnya hanya fisik, bangun masjid, tapi takmir masjid tidak fokus menggerakkan orang mau ke masjid. Maka sering saya sampaikan, masjid bukan beton, bukan besi, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Banyak kan takmir masjid kan fokusnya bangun, bikin menara, ganti pagar, pokoknya fokusnya fisik, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana orang supaya cinta ke masjid. Maka Bapak semuanya, saya keliling di berbagai kota ya. Salah satu program yang kami canangkan adalah menghidupkan subuh, MSQ, Masjid Subuh Quran. Masjidnya dimakmurkan, subuhnya dihidupkan, Quran dihadirkan seperti tadi. Insya Allah kalau kegiatan itu dihidupkan, maka masjid akan menjadi magnet. Tanggal 20 Juni yang lalu, ini PR takmir masjid, Al-Falah lagi mantu yang ke-13. Siapa yang dimantukan? Marbot masjid, Ustadz Ramadan ya, sama Mbak Citra. Pripun pernikahannya? Mas Ramadan bapaknya sudah tidak ada, mertuanya ketemu saya di Al-Falah sebelum tanggal 20 Juni meminta Al-Falah sebagai panitia dan tuan rumah pernikahan Imam Al-Falah. Yang istimewa, kegiatannya dimulai dari jam 3:30 pagi. Randon pernikahan Ustadz Ramadan dan Citra dimulai 3:30 pagi, dimulai dari Qiyamul Lail, dilanjutkan subuh berjamaah, tausiah dan ijab qabul. Ijab qabulnya jam 5:30 ya, seperti ini. Tadinya awalnya Mas Ramadan, gimana Pak nanti para tamunya? Ada yang menjawab, tamunya nanti adalah para malaikat dan orang-orang beriman. Yang membedakan orang munafik sama beriman adalah ketika subuhnya di masjid atau tidak. Alhamdulillah yang datang kurang lebih 500 jamaah, pakai baju putih-putih semuanya. Ya, simpel aja pernikahannya. Ya makan, habis itu makan selesai. Nah, karena apa? Banyak saat ini kadang orang tua atau anaknya pernikahan itu diada-adakan, duit nggak ada, utang. Ya, sound sistemnya pakai sound system yang horeg. Nah, itu. Supaya menggelegar. Cateringnya ngutang. Semuanya serba nggak ada, kadang, tapi ada juga yang sudah siap. Karena saya punya pengalaman, semuanya utang, akhirnya selesai acara tidak bisa nutup utang, bahkan sampai punya cucu hutangnya belum selesai. Coba kalau pernikahan dipaksakan karena mengada-ada. Nah, kemarin pernikahan yang simpel di masjid dan selesai. Nah, siapa yang menjalankan? Takmir masjid. Ini Bapak semuanya. Maka kemarin saya di Surabaya, masjidku solusiku. Jadi masjid menjadi solusi permasalahan umat. Ustadz Mufti Al-Hafidh, imam pertama Al-Falah, rumahnya Lombok Timur. Ya, hafidh Quran, bacanya merdu.
supaya nggak pulang ke Lombok, maka dicarikan jodoh di Sragen, dinikahkan di Sragen, dan sekarang menjadi imam kedua Masjid Raya Al Falah. Full ngurus masjid, tidak ada pekerjaan lain, sama ngurus Quran, dakwahnya itu saja. Maka Al Falah imam itu ya diperhatikan kebutuhan hidupnya. Nah mungkin ini tidak lazim, maka saya akan nulis buku yang keempat, yaitu ngurus masjid adalah out of the box, di luar kebiasaan. Ini Bapak semuanya, maka tadi gelar saya bukan profesor, profnya adalah provokator. Gitu. Jadi bukan profesor gelar akademisi, ya, tapi provokator, memprovokasi takmir masjid. Terus MM-nya bukan S2, S2 saya masih proses. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, ngambil jurusan manajemen masjid. Nah, maka MM-nya adalah marbot masjid. Nah, ini mungkin gelar baru bagi para pengurus masjid, silahkan bikin gelar sendiri-sendiri dan nggak harus pakai ijazah. Nah, kan bikin, namanya bikin kan bebas gitu ya. Dan saat ini saya untuk membuat bahagia istri saya bikin gelar juga. Istri saya itu harapannya besok kalau punya suami dulu itu PNS, pegawai negeri sipil. Karena istri saya nunggu PNS gak kunjung datang, datangnya akhirnya saya. Maka untuk membahagiakan istri saya bikin kaos di Sragen, PNS. Marbot masjid itu PNS. Apa itu PNS? Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marbot masjid itu adalah PNS. Maka harus bangga. Yang gaji siapa? Allah. Yang nyukupi siapa? Allah. Nah, ini keyakinan kami kenapa anak-anak muda senang ke masjid. Karena sebagai PNS. Maka masjid-masjid yang dikelola oleh anak muda rata-rata memang maju. Kalau Bapak Ibu tindak ke Pontianak, ada masjid itu takmir masjidnya ada 250 orang dan semuanya digaji. Tapi anak-anak muda semua di bawah 40 tahun rata-rata di Pontianak. Ya, maka saat ini banyak masjid yang 24 jam ngasih makan, solusi permasalahan umat, berbagi beras, berbagi sayur. Infaknya ya tumbuh dipercaya oleh umat karena apa? Diurus dengan serius. Mungkin ini saja, ini sebagai pengantar strategi memakmurkan masjid. Kalau ada yang tanya monggo. Kalau ada yang tanya monggo, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusnadi. Iya. Nama saya Fajar Kurniawan. Dulu saya sempat menjadi remas. Kemudian kami kuliah di kota lain, kerja di kota lain. Agak sedikit ada gap antara saya yang dulu sebagai aktivis remas dengan saya yang sudah istilahnya merantau ke kota lain. Ketika saya balik ke sini, alhamdulillah saya lihat masjid ini yang dulu kecil sekarang sudah besar. Cuman sayangnya memang Bapak tadi bilang masalahnya adalah takmirnya itu tadi SS dan SFS. Kadang-kadang kalau kita ingin memutarkan ide, mentok di situ Pak, mental. Gimana kemudian saya tanyakan komunikasi yang baik antara takmir dan juga jemaah yang ingin memberikan ide untuk mengembangkan masjid.
Baik. Al-falah untuk menyatukan antara yang bapak-bapak sama anak muda itu adalah memang bapak-bapaknya yang memberikan ruang. Kayak saya ngasuh Mas Rabib ini, ya saya sebagai orang tuanya, saya ajak main, saya ajak jalan-jalan, saya ajak touring, saya kasih uang saku, maka betah di masjid. Nah, bagaimana cara menyatukan antara muda dan bapak-bapak? Sering ketemu, sering rapat. Nah, rata-rata bapak ibu semuanya, saya mau tanya, masjid itu takmirnya rapatnya sebulan berapa kali? Al-falah sama, dulu rapatnya setahun 3 kali, menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha. Karena jarang ketemu, maka tidak ada titik temu antara takmir sama jamaah. Maka Al-falah saat ini rapatnya tiap pagi. Tiap pagi. Dulunya seminggu sekali. Salah satu untuk mencairkan antara yang senior sama yang junior adalah sering rapat. Yang kedua, pesan saya para takmir masjid, berikan ruang pada anak muda. Jangan sampai kita tidak memberikan kepercayaan sama anak muda. Nanti khawatirnya siapa yang mau meneruskan kemakmuran masjid kalau anak muda tidak dikasih kesempatan. Saya saja tahun depan kalau bisa, saya sudah selesai jadi takmir masjid yang kedua. Kasihlah kesempatan anak-anak muda ini untuk melanjutkan estafet dakwah. Maka tadi yang pertama adalah saudaraku, mulai hari ini saya berikan ruang anak muda. Jadi harus membangun kesadaran pada diri sendiri. Bapak-bapak takmir di seluruh Indonesia, rangkul, berikan kesempatan pada anak muda. Jangan merasa masjid dikuasai. Kalau masjid merasa dikuasai, nanti kasihan generasi berikutnya. Karena menurut riset, masjid yang tumbuh makmur rata-rata dikelola oleh anak muda. Maka kalau bisa suatu saat kumpulkan takmir masjid Probolinggo, kasih judul Ru'yah Takmir Masjid. Udahlah, sudah selesai. Bapak-bapak sudah, jangan sampai ya Kak, saya kan juga pengen berkhidmat. Bisa dengan cara yang lain, tapi kasih ruang yang mengelola masjid anak-anak muda. Maka saya sering ngasih materi masjid darurat anak muda. Gitu. Ngaten nggih para takmir? Nggih? Nah, kasih kesempatan anak muda. Ya biasanya kan aku juga pengen cari pahala banyak dengan cara yang lain. Coba lihat masjid-masjid yang dikelola oleh anak muda, maju-maju semua. Jenengan tidak teng Kiara Condong di Antapani, ada masjid, judul masjidnya itu aneh. Mungkin nggak lazim. Masjid makan-makan. Coba, masjid itu namanya masjid makan-makan. Kalau siang ngasih makannya tuh ribuan itu, dikelola oleh Mas Fadli. Ya. Akhirnya apa? Pemulung, tukang gojek, grab, masyarakat bawah dan sebagainya. Siang semua ke masjid karena ada makan. Kalau hanya diundang azan saja, ya masjidnya nggak bergerak. Jamaah nggak bergerak, maka dikasihlah makan. Al-falah, saya kasih minum teh jahe 24 jam. Nah, artinya apa? Supaya orang ada gerakan mau ke masjid. Maka takmir masjid jangan menguasai, tapi melayani. Ngaten ya? Sering ketemu Mas, sering diskusi supaya dan yang bapak-bapak segera untuk memberikan ruang lah pada anak muda gitu. Kalau jenengan tidak al-falah, ya anak mudanya banyak sekali. Bapak-bapaknya datang sholat yang khusyuk, duduk yang tenang,
zikir yang anteng. Udah, yang lain dikelola oleh anak-anak muda. Monggo kalau ada yang lain lagi. Silahkan. Kalau betul ya sampun sholat suruh atau sarapan. Gak ada? Ah, silakan. Oke. Mau cara lunak atau cara keras? Ya. Ini tadi kan saya sudah menyampaikan cara keras. Mohon nyuwun sewu ingkang sampun dangu dados takmir mboten mundur nggih mboten napa-napa, pembina, pengawas, pengarah, rangkul anak muda. Satu berarti ingkang sepuh sampun bertobat. Astagfirullahaladzim. Iya aku wis suwe banget jadi takmir. Yo wis ra apa-apa sing nom lah gantian. Berarti membangun kesadaran pada diri sendiri. Satu. Yang kedua, cara revolusi. Revolusi gimana? Kudeta. Nah, Al-Falah itu bapak-bapaknya legowo. Tahun 2016 supaya anak muda tumbuh, supaya anak muda senang ke masjid, saya serahkan pengelolaan masjid kepada anak-anak muda. Kalau yang agak akuisisi, saya juga ada. Izin Bapak, masjidnya boleh saya makmurkan enggak? Oh boleh. Tapi yang ngelola anak-anak muda. Mikir dia. Akhirnya mempersilahkan. Contoh masjid Mangun di Mejan. Saya kirim 5 anak muda. Saya hanya ngelola subuhnya saja. Masya Allah, pelan-pelan sekarang sudah 3 bulan. Akhirnya bapak-bapak menyerahkan pada anak muda. Memang butuh bertahap. Di sini rencana dijadikan masjid percontohan, nggih. Ya, kalau ini jadikan masjid percontohan, saya siap mendampingin. Syaratnya takmirnya legowo untuk dikelola oleh anak muda. Ya. Pokoknya yang sepuh harus legowo. Kasihan kalau tidak diberikan ruang pada anak muda. Masjid sinten sing akan memakmurkan. Jangan sampai ditanya, kamu takmir masjid terus menerus. Kasihan gak ada yang ngerorka, yang meneruskan gitu ya. Ya, maka marilah ayolah. Masjid kan pusat peradaban. Coba zaman Rasulullah anak muda semua. Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun organisasi Muhammadiyah, jenengan tindak di Kauman saat ini masih ada. Dari Langgar Kidul anak-anak muda semua. Maka saat ini Muhammadiyah menjadi organisasi terkaya. Ya, dari Langgar Kidul. Anak muda itu punya tenaga, punya ide, punya gagasan, punya semangat. Nek mun sepuh, semangatnya ada, tapi energinya kan sudah berbeda. Nah, maka ayolah bareng-bareng. Maka kebanyakan kan masjid darurat anak muda. Ya, kalau biasanya saya izin Bapak, boleh nggak masjid ini saya bantu memakmurkan? Oh boleh. Nah saya ada syaratnya ini, syaratnya ini. Subuhnya aja dulu. Nanti kalau memang ini dijadikan percontohan, saya kan bagian menginstal masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Menginstal itu ya bagaimana membuat rumusan rancangan agar masjidnya makmur. Ini tinggal merutinkan saja sebetulnya. Ini sudah bagus gerakannya. Maka tugas takmir mengorganisasi, memobilisasi, menggerakkan agar orang mau ke masjid. Itu tugas takmir masjid. Maka butuh energi anak muda. Ngaten nggih? Nggih. Mun niki takmire mun donggah nggih lah kanten tenanan apa mboten ngeten nggih. Ada lagi? Ini kan prihatin, banyakkan masjid-masjid memang anak muda itu mau Mbak ke masjid asal kasih ruang. Ya, Mas Dimas mana Mas Dimas? Mas Dimas. Nah.
Asal kasih sini Mas Dimas, biar jelasin kenapa dia seneng ke masjid. Ini jaraknya dari masjid 27 kilo Pak. Dari masjid ke rumahnya 27 kilo. Silakan jelasin Mas. Perkenalkan saya Dimas, alhamdulillah menemani Pak Agus hari ini sama dengan Rafa dan Mas Andreas. Oke, alhamdulillah di Masjid Raya Al-Falah itu luar biasa support banget dengan anak muda ya. Ini saya dan kayak saya ini Pak, itu di masjid itu kalau hariannya itu kurang lebih ada sekitar 50 tuh dan masih ada 50 di masjid. Itu ya apa namanya? Tadi sama Bagus yang pegawainya masjid itu yang kemudian digaji itu ada 25. Terus sama semua totalnya itu hampir 80. Itu yang digaji masjid. Itu ada yang dari BUMN, ada yang kemudian dari Persiskan, ada yang dari masjid, dan itu rata-rata muda semuanya. Nah, kenapa kita atau kami di Al-Falah itu banyak anak muda itu salah satunya karena tadi anak muda di Al-Falah itu Pak, kenapa suka di masjid? Karena masjidnya itu enak, masjidnya itu ramah anak muda, masjidnya itu enggak yang kemudian kejadian ngompol, enggak yang kemudian dimarahi, enggak yang kemudian dibatasi, tapi justru didorong Pak. Tetapi justru kemudian disupport anak muda betul anak muda biasanya semakin mungkin malah dibuatkan kompetisi game di masjid. Biasanya kan kalau bisa masjid, ini masih semua game atau sekarang begitu loh Pak. Malah di masjid dibuatkan kompetisi main game online. Jadi anak muda itu apa namanya? Nongkrong mana? Oh, ini masjid WC. Oh, ini masjid CE, bukan masjid CE. Jadi kayak masjid itu sih tempat kumpul itu lah, tempat titik kumpul yang muda itu kalau pergi kemana-mana. Ayo, kita ini mau makan masjid CE. Kau jadi sebenarnya muda, kemudian masjid. Dan di masjid itu di Al-Falah khususnya itu anak mudanya itu diperhatikan Pak. Makan tuh pasti dapur 24 jam. Kalau misalnya lapar tinggal ada di dapur, dimasakkannya begini, ini masakannya beberapa di restoran-restoran itu makanan itu sudah pasti siap ya Pak. Kalau udah lapar, tinggal di belakang makan. Terus wifi Pak, 24 jam, full screen Pak, diatur Pak wifi Pak. Buat main game itu seneng banget, orang muda itu seneng banget. Terus ketika anak muda kemudian punya ide, anak muda kemudian punya apa namanya gagasan, punya ide program, masjid itu support Pak. Kemarin kita harus mengadakan event lari ya. Jadi biasanya kalau lari itu banyak desain, berarti kan di depan sudah banyak yang lari, olahraga. Di sana itu lagi happening Pak. Lagi banyak-banyaknya orang yang suka lari, suka olahraga. Masjid mengadakan event lari skala nasional. Karena ini daftar itu bukan hanya sampai aja, tapi di luar kabupaten bahkan luar provinsi daftar di masjid. Dan alhamdulillah 600 yang kemarin daftar itu 600 kita batasi. Dan masjid itu support full Pak untuk kemudian kegiatan tersebut. Jadi lomba lari startnya di masjid, startnya dari subuh, yang ada di masjid, yang support masjid, yang kemudian memberikan dari masjid juga. Dan alhamdulillah sekarang itu jadi perbincangan anak-anak muda di Sragen dan di komunitas lari. Nah ini ketika masjid merespon keinginan anak muda, maka anak muda pun juga akan memberikan respectnya kepada masjid tersebut. Makanya penting untuk kemudian takmir atau kemudian pengurus masjid mendengar anak muda. Itu yang kemudian dilakukan oleh pengurus, dilakukan oleh takmir. Istilahnya turun ke bawah Pak. Oh, cah noki senangnya apa tuh? Cah noki kira-kira butuhnya apa tuh? Sing lagi tren cah noki apa tuh? Takmir respon tersebut dan kemudian mendorong memberikan ruang.
Itu kenapa kemudian ya termasuk saya rumah saya itu hampir 30 km dari masjid. Masjid itu memberikan tempat untuk kemudian teman-teman seperti saya itu tinggal di masjid. Jadi kalau saya dengan kamar sekarang malah itu ada satu pintu makan belakang itu dibuatkan khusus, itu disiapkan untuk anak-anak mudanya. Jadi tidur di situ, sekolah di situ. Jadi di masjid anak mudanya itu ya kan banyak sekolah kayak Mas Raffi lagi contohnya itu ada banyak. Itu ya tidur di situ, makan di situ, sekolah di situ, sekolah ke situ lagi. Seperti itu kan. Jadi kemudian masjid memberikan ruang merespon kegiatan-kegiatan dari anak muda. Mungkin seperti itu Pak yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Dimas ini ikut di Al-Falah mulai SMA kelas 3 sampai ini mau sudah di IPB. Ya, kuliahnya di IPB jurusan komunikasi. Ya, diurus sama masjid itu. Jadi masjid nggak usah mikirin nanti bagaimana biayanya, urus anak muda. Nanti anak muda akan menjadi kader penerus kemasjidan. Baik itu Bapak semuanya. Tadi juga disampaikan dalam tilawah tadi kan, jadikanlah masjid itu tempat yang nyaman dan tempat berkumpul. Wa ij'alna masabatan linasi wa amna. Jadi jadikan masjid tempat berkumpul dan tempat yang nyaman. Sampun nggih? Cara merekrut anak muda, Masjid Al-Falah bikin flyer. Setiap awal Ramadan, rekrutmen pemuda masjid. Itu yang daftar dari berbagai kota. Biasanya ada 200-an anak muda. Rekrutmen, jadi membuka rekrut. Kalau awal-awal bikin surat ke sekolah-sekolah. Kepada kepala sekolah SMA 1, kami mohon para aktivis dakwahnya untuk bergabung dengan Masjid Raya Al-Falah. Sudah datang, kumpulin, di briefing. Anak-anak semuanya gimana? Siap menjadi relawan Al-Falah? Siap. Apa tugasnya? Menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, sholat berjamaah, menata sandal, ngasih minyak wangi. Jadi masuk Masjid Al-Falah, Assalamualaikum Bapak, sehat selalu, kasih minyak wangi. Silakan Bapak, anak muda. Nah, setelah anak mudanya kumpul, paling dari 200, 150, biasanya hanya 10 anak yang totalitas. Nah, ini Rafif, Mas Dimas, Mas Andreas, itu salah satu orang yang serius. Setelah serius, kita kasih uang saku. Sebulan dapat berapa? Kadang saya kasih 500.000 tiap bulan. Dari masjid. Mangkat sekolah saya transfer. Mas Dimas itu juga sama ya. Kita kasih uang saku. Mau ke Bogor, tiketnya udah punya belum belum, belikan tiket. Itu. Jadi jangan sayang uang untuk anak muda. Itu. Setelah itu udah makan belum Pak, ayo makan ke restoran. Gitu Pak. Makanya jangan di masjid, restoran Pak. Pasti dia betah, pasti dia seneng, dan pasti dia akan jatuh cinta sama masjid. Tapi kalau anak muda kajian tahsin, wah, nggak ada yang berangkat. Kajian bulughul maram, berat. Kajian tafsir Ibnu Katsir, berat. Anak muda jangan diajak begitu dulu. Kajian makan kambing guling, datang semua. Gitu. Harus tahu kesukaan anak muda. Nanti kajian Ibnu Katsir, Bukhari, Muslim itu nanti. Kalau sudah mau ke masjid, baru materi-materi yang seperti itu sampaikan. Yang penting gelem ning masjid. Ya. Gitu. Rekrutmen anak muda. Setelah itu diasuh, diayomi, dicukupi, dibahagiakan, disenangkan. Diasuh. Ya, akhirnya jatuh cinta sama masjid. Ngaten nggih? Baik semuanya, saya pikir cekap. Nah, mudah-mudahan pagi ini membuat kita semangat terus memakmurkan masjid. Ya, dan mudah-mudahan Allah juga terus memberikan kemudahan kita dalam sisa hidup kita ini untuk diberikan ketaatan, istiqomah dalam memakmurkan masjid.
Matur suwun, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang pagi hari ini ikut taklim di kajian gerakan subuh dan mengaji di Probolinggo, ya Allah, kumpulkan kami kelak di surgamu, ya Allah. Semua hapuskanlah dosa-dosanya, ya Allah. Berikanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan, ya Allah. Dan mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di Probolinggo ini menjadi masjid yang makmur, berdaya dan mandiri, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.